pada pagi ini kita akan belajar dasar sistem kendali. Jadi dasar sistem kendali ini adalah ilmu, kalau di luar negeri itu dia sebenarnya gabungan beberapa ilmu sebenarnya. Jadi namanya sistem kendali, dia bisa masuk ke elektro, bisa masuk ke mesin, bisa masuk ke robotik, bisa masuk ke industri. Karena sepanjang sistem itu perlu dikendalikan, dia butuh dasar-dasar sistem kendali ini gitu. Jadi perlu tahu apa sih sistem kendali tersebut. Jadi sistem kendali sendiri itu sebenarnya terminologinya kadang-kadang bisa mispersepsi. Jadi sebenarnya ada dua ini. Satu pendekatannya ke kontrol teori, satu pendekatannya ke kontrol logik gitu ya. Jadi kalau dalam kontrol teori ini biasa pendekatannya itu adalah feedback control. Jadi feedback control kendali umpan balik gitu ya. Sedangkan otomatisasi pendekatannya macam-macam. Ada Petrinet, kemudian macam-macam lah pokoknya. Pokoknya itu lebih kepada kendali logik gitu ya. Dan kadang-kadang ini juga nyampur gitu, mixing menjadi satu sistem. Jadi kalian harus pahami ketika menghadapi sistem kendali yang biasa, makanya kalau di Jerman itu dibagi menjadi dua sistemnya. Dia menyebutnya automation atau automation teknik. Nah, kalau yang feedback control ini biasa mereka sebutnya Regelung teknik. Jadi Regelung artinya apa? Berbasis regulasi. Regulasi artinya apa? Ketika kita ingin tegangannya 220 volt, sistem itu mengupayakan mengontrol sistem itu sehingga mencapai target yang diinginkan atau referensi atau set point yang diinginkan, yaitu tegangan stabil 220 volt. Itu namanya, itu masuk sistem feedback control gitu. Ya, tetapi ketika kalian punya skenario logik, kalau ini on maka itu off, kalau itu off maka ini on, dan seterusnya, itu masuk kendali logika atau masuk automation, atau biasa disebut dengan automation teknik. Nah itu, jadi beda lagi kendali otomatik, automatic control. Nah itu automatic control itu lebih pada konsep yang lebih besar, bahwa sistem baik tadi yang regelung atau berbasis regulasi atau feedback maupun yang kendali logik itu dapat dikendalikan secara otomatis. Jadi dua-duanya masuk. Nah, jadi di kuliah ini apa? Jadi di kuliah ini kita akan belajar tadi yang feedback control, ya, bukan yang kendali logika. Kalau kendali logika itu di mata kuliah yang lain. Yang saya ajar juga itu di mata kuliah kendali industri ada, di mata kuliah perancangan sistematik pilihan ada. Jadi itu bagian di kendali logika. Jadi kita menggunakan programming, PLC dan sebagainya. PLC itu adalah apa? Controller yang biasa dipakai di industri. Nah itu di bagian kendali logika. Nah pada mata kuliah dan sistem kendali ini arahnya adalah kepada kendali feedback control. Dan banyak sekali sudah dipakai juga ya, untuk kendali temperatur, untuk kendali industri. Tetapi dia berbasis target gitu, berbasis set point, berbasis referensi. Luaran ini mau targetnya apa gitu. Kalau bicara suhunya berapa. Nah, segala controller, aktuator, sensor itu mengupayakan agar kiranya sistem ini bisa mencapai yang diinginkan. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kuliah ini arahnya ke feedback control atau kendali umpan balik bahasa Indonesianya. Jadi nanti kalian harus perlu pahami, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Saya kadang-kadang tetap letakkan bahasa Inggrisnya supaya ketika kalian baca literatur nanti tidak kagok gitu ya. Nanti pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba pas baca bahasa Inggrisnya ini apa ya gitu. Nah itu ya. Oke. Sebagai kontrak kuliah itu saya harapkan aktif dalam perkuliahannya, ya. Karena kalau tidak aktif, yang rugi kalian juga gitu. Bukan masalah nilainya, tidak. Jadi kalian nanti mau tidak susah pahamnya. Mungkin kalian bisa belajar secara otodidak bisa, tetapi mungkin jika kalian ingin lebih, ya sama-sama kita diskusikan di kuliah ini gitu, apa masalahnya dan sebagainya gitu, sehingga lebih kena gitu ya. Tetapi kalau tidak ikut kuliah nanti susah. Kemudian nilai itu 10% kehadiran atau keaktifan di kelas. Jadi kadang-kadang saya testing itu tanya gitu ya, tanya. Jadi tetap standby ya di itu. Kalau bisa kemarin tuh ada yang pasang itu kayak saya tanya itu ternyata dipakai pasang musik, gimana dengar gitu kan ya. Kemudian keaktifan di kelas artinya menjawab pertanyaan dan sebagainya. Kemudian 30% tugas, 30% ujian tengah semester, 30% ujian akhir ya.
Kalau di sistem online itu biasa mahasiswa minimal hadir 75% dari total. Jadi kalau enggak 75% itu biasanya nilai itu susah keluar dari sistemnya ya, bukan dari dosennya. Sistem itu tak bisa dimasukin di daftar penilaian nilai akhir. Jadi sebaiknya di atas 75% ya. Oke, silabus yang akan kita pelajari itu pertama terkait pengenalan tentang sistem kendali itu apa, kemudian model dinamis atau dynamic model, respon dinamis, jadi analisis umpan balik ya. Kemudian metode desain berbasis root locus, metode desain berbasis respon frekuensi seperti Bode plot dan sebagainya gitu ya. Rancangan berbasis state space ya, state space, digital control dan desain sistem kendali. Nah, ini kalau terkejar kita mencapai sampai 9 gitu, tergantung keaktifan kalian. Jadi setelah ini kalian harus pelajari juga di rumah ya supaya lebih paham. Kalau tidak, terpaksa kita harus berulang-ulang gitu ya, supaya sampai kalian paham. Oke, referensi yang saya gunakan itu ada 3. Pertama, Franklin, Paul, dan Emanuel. Ini itu berjudul Feedback Control of Dynamic Systems. Jadi saya banyak pakai yang ini, yang pertama. Kemudian 2, Ogata, Model Control Engineering, ya. Kemudian 3, NIS, ya, Control Systems Engineering. Di 1, 2 ini dan 3 ini kadang-kadang contoh program berbasis MATLAB. Jadi kalau kalian bisa install MATLAB gitu ya di komputer, kalian bisa coba tuh. Jadi dalam sistem kendali ini tidak bisa dipungkiri memang banyak juga matematikanya. Tetapi kok yang paling utama tuh konsepnya kalian dapat ya. Karena kalau matematika nanti bisa dibantu dengan MATLAB. Kalau kita hitung secara manual itu bisa takes 2 jam gitu ya, 3 jam, 4 jam. Kalau di MATLAB itu ya keluarnya beberapa detik sudah keluar gitu. Bahkan ada responsnya dan sebagainya, itu gampang sekali. Jadi, tetapi kalau kalian tidak tahu kenapa responnya begini dan seterusnya, itu susah juga. Makanya kalian masih harus belajar konsep dasarnya ya. Oke. Nah, sekarang ada 2 pendekatan ya dalam sistem kendali ya. Biasa disebut dengan yang ini yang paling simple ini disebut dengan sistem kendali loop terbuka. Itu bahasa Indonesianya. Biasa kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan open loop control systems. Ya, open loop control system. Nah, loop ini apa artinya atau bermakna apa? Loop ini artinya dia ngelooping nggak gitu. Nah, ini kan nggak ngelooping dia, jadi open loop, tidak ada looping. Jadi baik dari referensi, bentar saya. Ya, baik dari referensi ya. Ini terminologinya referensi atau set point. Biasa menggunakan R dia. Jadi hati-hati ya. Jadi jangan sampai salah. Ini referensi set point. Ini nilai yang diinginkan sebenarnya. Ya. Tetapi di sini di open loop ini tidak kurang lebih tidak bisa kita benar-benar kontrol karena dia sistemnya open loop. Ya. Kita tidak bisa mengontrol karena kita misalnya ingin keluaran yang dikendalikan, yang diinginkan nih kan. Nah, keluaran yang dikendalikan tuh nilainya ada error nggak dengan referensi. Nah, di sini tidak ada fasilitas umpan balik yang mengecek kembali apakah keluaran yang dikendalikan atau Y ini sama dengan memiliki error gitu. Saya pengennya 25 derajat Celcius, tetapi di sistem di ruangan itu ternyata 30 derajat Celcius. Nah, ini tidak ada mekanisme di open loop control system ini, tidak ada mekanisme untuk dia bisa mengecek kembali berapa perbedaannya. Tetapi untuk sistem-sistem simple ini tetap digunakan dengan alasan ya efisiensi, sepanjang memang bisa dilakukan open loop control system ini bisa diterapkan untuk mencapai yang diinginkan. Nah, kemudian ada kendalian. Ya, plan ini terdiri dari 2, pertama penggerak aktuator, kemudian proses, kemudian kemungkinan ada juga gangguan disturbance dari luar. Nah, lihat sinyal yang masuk ke plan ini biasa dan keluar dari pengendali ini biasa disebut dengan sinyal kendali. Kalau tidak ada pengendalinya biasa disebut dengan masukan. Jadi kalau masukan ke plan ini bahasa Indonesia kendalian ya, ke plan ini biasa simbolnya itu umumnya itu U gitu. Jadi kalau kalian nanti memiliki model, mereka tidak
tidak sebut lagi misalnya sinyal kendali, mereka tidak sebut lagi referensi, mereka tinggal tulis R, mereka tinggal tulis U, mereka tulis Y. Nah, itu artinya apa? R itu referensi, U itu masukan atau sinyal. Kalau ada pengendali di sebelumnya, berarti itu ada sinyal keluaran dari pengendali yang menggerakkan aktuator gitu, untuk memberikan revisi pada proses sehingga mencapai sesuatu yang diinginkan. Tapi ini tidak ada feedback. Nah, ini saya ada video sebentar. Jadi kita bahas nih ya. Jadi ini salah satu contoh open loop control system, satu sistem kendali terbuka pada aplikasi di rumah. Nah, ini adalah pemanggang roti. Nah, kontrolnya sederhana. Biasa kita menggunakan timer di situ. Nah, cara kita melihat adalah, sekian kita buat timernya, kita berharap bahwa warna dari roti itu sesuai yang kita inginkan. Jadi kita cukup men-set timer ini gitu. Jadi misalnya kita ingin men-set timernya coklat ini ya, bukan yang terlalu matang gitu ya. Kita ingin men-set di sini, maka kita bisa men-set dia waktunya berapa lama, misalnya 2 menit kah, gitu ya, 4 menit kah, 6 menit kah, ya. Jadi ada beberapa pilihan. Ketika kita perlu melakukan eksperimen. Jadi pertama kita set ke 2 menit, warnanya agak coklat gitu. Nah, ke 4 menit lebih coklat lagi, ke 6 menit udah mendekati hitam. Jadi kita punya satu kurva dari 3 kali eksperimen ini, titik-titik sampling eksperimen ini, kita mendapatkan model kurang lebih kurvanya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa dapatkan model dari ini, ya. Ini di sumbu X itu input itu adalah timer level atau U. Ingat tadi U itu apa ya di model sebelumnya. Kemudian Y atau luaran atau warna dari roti tersebut, gitu. Jadi warna yang diinginkan. Sehingga kita punya fungsi ya Y sama dengan fungsi dari U. Nah, bagaimana kok sebaliknya? Ya, sebaliknya. Jadi kita ingin waktunya itu berapa outputnya, sehingga kita ingin warnanya masukannya sekian. Nah, bisa nggak waktunya tuh di kontrol seperti itu ya. Nah, tadi kita berarti ada inverse terhadap fungsi tersebut. Nah, contoh lain adalah di shower ini, shower ya, tempat mandi ini. Nah, ini pemakai ini pengen dia mendapatkan suhu air yang diinginkan, hangat gitu, ya hangat. Nah, dia makin ke atas panas, paling bawah itu paling dingin. Jadi ketika dinaikkan ini, kerannya dinaikkan, keran panasnya dinaikkan, itu dia temperatur dari air itu naik. Jadi enak gitu, secara manual. Nah, pertanyaan memang sekarang apa sih kelemahan dari open loop control systems ini? Jadi pertanyaan ini apa sih kelemahannya? Dia kan gampang nih. Nah, namun kelemahannya apa? Nah, kelemahannya ketika kita ingin misalnya mengganti roti ini dengan bagel nih, semacam donat lah gitu ya. Nah ini dengan waktu yang sama, misalnya kita set 4 menit. Dengan waktu yang sama, dia tidak akan menghasilkan hasil yang sama dengan roti tadi. Mungkin donatnya bisa terbakar, karena sebenarnya untuk mencapai warna tadi, dia tidak perlu 4 menit. Mungkin 2,5 menit sudah cukup. Nah, kita lihat ini kurva untuk roti tersebut ya, seperti ini. Namun kurva untuk bagel ini, kita lihat itu berbeda. Sehingga ketika kita inverse, gitu ya, kita lakukan, kita pengen warna yang sama, ya, dengan waktu yang sama dengan roti itu tidak bisa dilakukan, gitu ya. Nah, akan menghasilkan output atau luaran yang
salah, yang tidak sesuai kita inginkan. Padahal kita pengennya itu dia warnanya agak sedikit coklat seperti roti tadi, ya. Nah, kemudian untuk kasus ketika orang mandi. Nah, tetapi masalahnya ketika di keran ini, ketika air panas ini juga terpakai pada mesin cuci gitu ya, apakah mesin cuci baju ataupun piring gitu ya. Nah, ini ada semacam air panas yang terdistribusi ke sana, sehingga otomatis suhu menjadi turun. Nah, gitu ya. Jadi tadi putaran keran yang tetap tadi, karena tidak ada feedbacknya, dia tetap tidak bisa diandalkan. Jadi open loop control ini mudah, memang mudah, ya, mudah sekali digunakan. Nah, seperti kita lihat ini mudah sekali, karena tidak membutuhkan macam-macam gitu, dan menggunakan konsep pendekatan trial and error, coba-coba dan salah gitu, atau coba gitu, apakah benar. Nah, tapi dia masalahnya dia tidak bisa menghandle sistem yang bervariasi, kemudian sistem yang memiliki 4 lingkungan, ya, yang lingkungan itu mempengaruhi sistem tersebut, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ada pertanyaan untuk open loop control? Halo? Ada pertanyaan untuk open loop control? Halo? Pak. Bapak. Ada pertanyaan untuk open loop control? Enggak ada? Nggak ada, Pak. Ini masih ngikutin kan? Masih, Pak. Masih ya? Nggak ada ya, nanti saya yang nanya nanti. Oke. Kira-kira konsepnya ngerti ya open loop ya? Ngerti, Pak. Nah, tadi apa yang tidak bisa dihandle open loop? Kalau sistemnya bagaimana? Bervariasi, Pak. Sistemnya Bervariasi, dan ketika lingkungan sekitar itu mempengaruhi sistem tersebut, sehingga open loop control itu tidak bisa digunakan. Nah, untuk hal itu ada yang disebut dengan sistem kendali loop tertutup, ya, kendali loop tertutup atau yang biasa disebut closed loop control system. Tapi biasa yang paling umum disebut dengan feedback control. Feedback itu umpan balik. Umpan baliknya apa? Ciri khasnya ini ada umpan balik ini, keluaran yang dikendalikan ini di sensing, ya, digunakan sensor untuk membaca keluaran. Nah, nanti ini variabel ini menjadi variabel umpan balik yang dibandingkan dengan referensi yang diinginkan. Kalau tadi misalnya warna, ya, Pak, warna roti tadi, warnanya pengen bagaimana? Warnanya pengen coklat, tidak tua, tidak muda. Ada semacam aturannya lah ya, nilainya. Nah, ini harus sama. Ketika dia masih coklat sama muda, dia terus manggang. Tetapi ketika dia sudah errornya 0, dia oke, berarti sudah mencapai yang diinginkan. Nah, ini terjadi antara referensi dan output ini, ya, itu menghasilkan error atau bahasa Indonesia biasa disebut galap. Nah, pengendali misalnya kalian menggunakan secara hardware gitu ya, microcontroller atau PLC dan sebagainya, itu posisinya di sini. Tidak tahu, Pak. Ya. Betul kali, sawah kali. Apa? Oh, algoritma ya. Jadi algoritma ini kemudian mengirimkan sinyal kendali atau U ke plan. Jadi sinyal U inilah yang memberikan efek kepada plan ini, khususnya kepada penggerak untuk menggerakkan proses sehingga mencapai luaran yang diinginkan. Ketika luarannya diinginkan, artinya apa? Errornya itu 0 atau minimal mendekati 0. Ya, misal kita pengen kendali tegangan, berarti ini voltase 220 volt misalnya tegangan rumah.
berarti ini ketika 200 volt, misalnya ketika di sensor itu menggunakan sensor itu dibaca 200 volt, maka ada error 20 volt ya, galatnya. Maka ini terus bekerja, memberikan sinyal ini agar ini mencapai 220 volt. Ketika mencapai 220 volt, maka errornya 0, maka ini ya sinyalnya tidak perlu mengirim lagi dia. Jadi dia mengirimkan sinyal kendali itu ketika terjadi error, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah, ya. Kemudian kalau di proses ini penggerak ini biasa ada gangguan atau disturbance. Disturbance ini macam-macam. Nah, nanti akan dijelaskan di video itu. Disturbance ini ya tadi variasi gangguan lingkungan. Ya, di lingkungan itu misalnya ketika kita mengendarai mobil, kita kecepatan 50 km per jam, dengan kondisi flat gitu ya, tanah flat. Tetapi ketika kita menanjak dengan aktuator yang sama, aktuator di sini pedal gas ya, dengan pedal gas posisi sama, itu kecepatannya tidak sama. Karena mendaki dengan tekanan gas yang sama itu, jadi gas itu harus ditekan lebih lagi supaya mencapai kecepatan yang sama, yaitu 50 km per jam. Nah, ini disebut dengan terminologinya itu disturbance, ya, kepada penggerak maupun proses. Nah, ini disebut kendalian. Nah, terminologi ini jangan sampai kalian lepas, ya. Ini algoritma adalah ini pemrograman di dalam pengendali kontrol. Nah, untuk transducer, sensor, itu biasa ada gangguan juga yang kita sebut dengan noise. Noise itu apa? Itu mengganggu pembacaan sensor. Jadi kalau kita mata misalnya, kalau manusia mata misalnya, sensornya adalah mata. Noise-nya apa? Noise-nya ketika, saya lupa kacamata saya gitu. Saya lupa nih kacamata saya. Nah, sehingga kita melihat ukuran kita misalnya sebenarnya 3 meter, nanti sebenarnya 2,9 meter. Karena kita tidak pakai kacamata. Nah, itu adalah semacam noise pada sensor. Nah, ini harus dipertimbangkan dalam sinyal kendali, gitu ya. Oke. Nah, kembali saya akan ini pengertian video terkait sistem kendali. Oke, baik, saya ulangi ya supaya makin jelas. Jadi ini kembali kepada sistem yang open loop tadi, tetapi dibuat menjadi closed loop atau feedback control ya. Nah, kalau kita lihat ini tools tadi ya, mesin tools ya, pemanggang ini, kita lihat bahwa yang menjadi patokan itu bukan timernya lagi. Ya, tadi kan harus melakukan eksperimen sehingga kita tahu waktunya berapa. Tetapi seiring berjalannya waktu, roti yang dipanggang ini itu berubah warnanya. Nah, kita ingin post target kita atau referensi atau set point kita adalah warnanya kurang lebih seperti ini. Ini adalah warna yang crispy. Jadi ketika kita hidupkan itu warnanya seperti ini. Begitu dengan bagel tadi, ya, donat tadi, kita lihat, jadi warnanya itu akan juga berubah, ya, dari sangat muda naik terus warnanya gitu ya. Nah, itu tergantung dari apakah pemanggangan roti ini tetap hidup. Jadi makin hidup dia makin coklat dia, ya. Jadi yang perlu tahu kapan kita harus meng-on-kan, kapan harus meng-off-kan. Jadi tanpa eksperimen sebelumnya, tanpa mencoba timer berapa waktu, kita bisa menggunakan sensor, yaitu manusia misalnya. Kita bisa memantaunya. Dalam hal ini kita gunakan secara manual, tidak otomatis. Tetapi kita sudah menerapkan feedback control. Jadi kita melihat rotinya ya. Nah, ini naik, seiring dengan waktu ini naik. Nah, ketika mencapai di sini, maka dia akan meng-off-kan, ya, meng-off-kan roti manggang ini karena sudah sesuai yang diinginkan. Begitu juga ini, tapi ini secara waktu dia lebih lambat. Nah, jadi ketika lebih lambat, ini meng-off-kan, ya. Jadi yang dikirim ke sini, yang menjadi dasar untuk meng-off-kan ini adalah apa? Adalah monitoring dari warna roti ini gitu. Jadi kalau digambarkan isi pemikiran dari
dari orang ini yang memantau ini kita bisa gambarkan dalam grafik ini. Jadi sumbu X adalah waktu, time ya, dengan waktu ya. Kemudian luarannya adalah warna. Jadi apa yang kita inginkan atau referensi. Nah, ini digambarkan dengan garis-garis hijau ya, referensi. Jadi ketika pada posisi sini dia masih di awal gitu. Errornya masih tinggi dengan sesuai yang kita inginkan. Kemudian masuk ke warna yang kedua, dia naik, tapi errornya lebih kecil, makin kecil errornya, makin mendekati set point atau referensi, kemudian mencapai yang kita inginkan, ya, panggangan kita inginkan. Ini ketika mencapai yang kita inginkan, ini yang disebut dengan steady state. Steady state itu tetap dia, jadi steady state, ya. Nah, tinggal nanti apakah ada error atau tidak. Nah, kalau kita masukkan kembali secara otomatis ya, kita lihat bahwa ini yang monitor ini kita bandingkan dengan warna yang kita inginkan. Nanti ada error, ini errornya ya, ini errornya. Nah, ketika errornya 0, maka dia meng-off-kan pemanggangan itu. Tapi ketika errornya masih ada, masih besar, dia tetap hidup sehingga mencapai warna roti yang kita inginkan. Nah, untuk kasus kedua ini adalah apa tadi yang di shower gitu ya, orang mandi gitu shower. Kita menghandle masalah yang tidak terduga tadi ketika kita pakai. Kalau yang pertama kan masalah variasi warna. Masalah keduanya adalah unexpected events. Jadi apa kejadian yang tidak diharapkan. Pada saat mandi tiba-tiba ternyata ada menghidupkan air untuk mencuci dan sebagainya, sehingga air panas itu sedikit terdistribusi ke sana sehingga mempengaruhi temperatur air ini, suhu air ini, sehingga tadi grafiknya turun suhunya sehingga si pemakai itu kedinginan. Nah, sekarang pengaturnya adalah di sini nih, pengatur panasnya. Ketika kita mengukur, men-set di posisi sini dalam kondisi yang biasa tanpa dipakai, dia oke, dia mencapai. Ya, mencapai. Tapi ketika ada gangguan gitu ya, ketika ada pemakaian dari sistem lain, itu kita harus mensensing. Sensingnya adalah ya manusia itu sendiri, dia menses. Nah, kalau dalam kondisinya itu sistem kita biasa pakai sensor, tapi ini contohnya pakai manusia. Dia menses, oh ada error. Ketika ada selisih antara suhu air dan yang dimonitor, yang dirasakan, maka terjadilah error. Jadi ketika error terjadi, maka ini memutar. Semakin sedikit errornya, maka dimutarnya makin dikit. Tapi kok errornya besar, dia mutar besar sehingga mencapai menginginkan. Sampai error itu menjadi 0 gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Feedback control ini menghandle variasi dalam sistem dan juga mengkompensate ya, mengatasi kejadian-kejadian yang tak terduga. Kenapa? Karena kita sudah membaca kondisi aktualnya, kita bandingkan dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, sekarang dalam sistem kendali itu, oh ya, untuk closed loop control ada pertanyaan enggak? Feedback control. Halo? Untuk feedback control ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Tapi mengerti ya? Mengerti, Pak. Mengerti ya, oke. Oke, yes. Kemudian sekarang komponen sistem kendali umpan balik atau feedback control itu apa? Nah, kita tadi lihat di sini, kita lihat di sini, ini lengkapnya gitu ya. Nah, ini lengkapnya tadi. Ada reference ya. Kadang-kadang orang menyebut juga set point ya, yang dilambangkan R. Nah, kemudian kalau kita reference ini kita set di luar ya, di luar dari controller ya, di luar dari controller, kita set di luar controller, biasanya kita ada namanya input filter. Ya, input filter untuk mengkondisikan referensi ini.
Tapi kadang-kadang referensi di set di controller juga, jadi di controller ini sudah ada, gitu ya. Nah, selisih antara set point atau referensi ini dari hasil pemantauan monitor ini, nah ini plus, ini minus ya, itu kita sebut dengan error. Jadi error ya. Nah, error ini menjadi masukan untuk controller untuk bertindak, memberikan control signal yang sesuai untuk mengadjust plan ini, sehingga mencapai error 0. Error 0 itu apa? Artinya apa? Kalau referensinya kan tetap nih. Nah, error 0 itu ketika output ini, misalnya kita kontrol tegangan, ketika tegangan yang diinginkan itu sama dengan tegangan yang di set point kan. Jadi yang menjadi referensi. Kalau 220, ini 220. Nah, tetapi kadang-kadang ada yang disebut dengan namanya steady state error. Steady state error itu apa? Kita set 220, referensinya ternyata dia 225. Padahal itu udah kondisi steady. Tadi kondisi steady state itu kondisi keadaan tuna dia, istilah bahasa Indonesianya. Dia udah kondisi stabil, tidak ada transient lagi. Nah, pertanyaannya apakah steady state error itu sesuai dengan masuk ke dalam toleransi atau tidak? Misalnya kalau tegangan ada standar PLN, misalnya ada 5% bawah, 10% di atas misalnya, atau standar dunia itu ada juga RTPI misalnya, ya. Misalnya tegangan itu kalau batas atas bisa 220, maka dia harusnya batasnya itu 10% ke atas, berarti 220 tambah 10% dari 220, artinya 200, sekitar 240. Jadi 230 itu masih oke gitu. Nah, jadi ketika masuk referensi berarti tidak masalah steady state error itu. Atau misalnya di bawah, misalnya 5%, berarti 220 dikurangi 5%, 220, jadi sekitar 210 masih oke misalnya. Nah, jadi kita tidak masalah. Tetapi kalau ada yang error steady state itu sangat sangat kecil toleransi, misal 1% aja. Nah, itu memang controller harus bekerja sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa sehingga mencapai error steady state, ya. Kalau ini ketika dia baru berjalan transient, errornya ini dari besar menjadi kecil, gitu kan. Tetapi ketika ada osilasi, errornya itu fluktuatif sekali di sini. Nah, tugas perancang controller atau control engineer, kita kalau belajar ini kan kalian menjadi control engineer, istilahnya kalau mengerti tentang kontrolnya. Jadi kalian paham itu sehingga error ini mencapai 0. Nah, kontrol ini ketika 0, maka dia tidak mengirimkan apa-apa lagi ke aktuator ini. Jadi tetapi ketika ada sinyal error yang tinggi, maka dia kontrol signalnya akan mengadjust aktuator ini untuk memberikan masukan kepada proses hingga mencapai output yang diinginkan. Untuk gangguan pada proses ini kita sebut dengan disturbance. Kadang-kadang ada gangguan juga pada aktuator gitu ya. Nah, untuk sensor tadi ini sudah saya sampaikan sebelumnya, itu ada noise ya. Noise sensor ya, pada sensor yang kita gunakan misalnya. Kalau di contoh sebelumnya kita menggunakan manusia ini. Ya, menggunakan manusia ya. Tapi kalau dalam aplikasi kita bangun satu aplikasi, ya kita pasti menggunakan namanya microcontroller atau controller yang ada, kemudian kita menggunakan aktuator. Kalau di robotik misalnya aktuatornya adalah dengan robot, apakah menggunakan motor, gripper dan sebagainya. Kalau dari sistem industri misalnya adalah motor untuk menjalankan ban berjalan atau conveyor, atau misalnya untuk tutup buka gerbang atau pintu gitu ya. Nah, ada sensor itu aktuator ya, yang diperintah untuk mencapai proses yang diinginkan gitu ya. Oke. Nah, ini ada sedikit lagi video satu lagi supaya ini berbicara tentang komponen sistem kendali. In order to get to the party as
less than a minute of it. You want to get there as fast as possible, but without Nah, ini exceeding mau ke pesta dia. which is 50 miles per hour. In order to get to the party as soon as possible, you need to maintain your speed at 50 miles per hour. You may not have noticed it before, but actually you drive your car in a closed loop. Let's first identify the components of this closed loop system, and then we'll learn the basic terminology. When you step on the gas pedal, your car's speed starts to change. You know that you want to be going 50 miles per hour. Let's show your desired speed on the plot with green. Notice that it remains constant over time. Next, you look at the speedometer to see at what speed you are. Let's show the monitored speed on this plot. Then you compare it to what you want. This is done by finding the difference between desired and monitored speed, and it is called the error. Based on the error, you make a decision. In this case, the error is not zero, therefore you decide to apply more gas to get to your desired speed. And this in turn influences the speed of the car. The smaller the error gets, the less gas you apply. And once you get to the desired speed, you keep your foot still on the gas pedal to maintain your speed. Oh, I see. You already started dreaming. I'm sorry to interrupt, but let's go back to reality. Now that we identified the components, let's talk about how they are referred in control theory. In a feedback control system, the goal is to control the output to a desired value. And that value is referred as desired output. Other common terms are reference and set point. The object whose output is tried to control is called the plant. The plant is measured by the component called the sensor. And the measured output is then compared to the desired output. The difference between the desired and measured output is the error. Based on the computed error, the controller decides on the control action, and it commands an input which is then sent to the actuator. The actuator. Jadi ini salah satu contoh komponen sistem kendali umpan balik yang desain untuk sistem cruise control. Cruise control itu adalah automobile cruise control itu adalah untuk sistem yang menjaga kecepatan itu sesuai dengan diinginkan. Nah, kalau kita lihat ini, itu cruise controlnya ada di pesawat, di mobil gitu ya. Nah, ini kecepatan yang diinginkan itu adalah 50 mph atau mile per hour gitu, mile per jam. Nah, kalau tadi plannya itu adalah mobil ini, ya, pedal gas ini yang sebenarnya masuk ke dalam sistem mobil ini karena di dalamnya gitu ya. Nah, ketika kita tekan gasnya itu naik dia kan, mobil jalan, kecepatannya set point atau reference yang kita ingin speednya itu adalah 50 seiring dengan berjalannya waktu. Nah, untuk melihat kecepatan ini berapa, secara manual kita gunakan mata kita gitu ya, melihat speedometer atau alat di mobil itu yang memperlihatkan kecepatan untuk memonitor atau memantau berapa sih kecepatan mobil sekarang. Nah, ini yang kita inginkan adalah 50 mph, mile per hour. Nah, ini dibandingkan terdapat error gitu. Jadi otak kita ketika error kita melihat itu ada terjadi error, dia harusnya 50 lebih lambat, maka otak ini atau controller ini memerintahkan pedal gas ini ditekan lebih sehingga mencapai kondisi steady state, mencapai set point gitu ya, mencapai set point yang diinginkan. Nah, sekarang kita lihat bahwa dengan menekan ini kecepatan naik, dengan sedikit melepas pedal gas kecepatan turun. Jadi siapa memerintahkan pedal gas ini adalah si controller. Nah, itu targetnya adalah bagaimana output ini sama dengan desired output
atau keluar yang diinginkan, yang kita sebut dengan referensi atau set point. Nah, ini kita sebut plan, ya. Kadang-kadang ini disatukan ya, aktuator ini plan, ya. Tetapi pada intinya adalah controller ini mengadjust si aktuatornya gitu, ya. Kalau kalian nanti ada melihat ini disatukan atau dia, ini sebenarnya plan. Nah, ini kita lihat bahwa controller ini mengatur pedal gas, kemudian sensor ini mata melihat ini ya, dan seterusnya. Kurang lebih komponen-komponen pada sistem kendali itu adalah seperti ini. Jadi controller untuk mengadjust plan sehingga mengeluarkan output yang diinginkan itu melalui aktuator gitu ya. Aktuator memerintahkan aktuator untuk makin cepat gitu. Biar mobil makin cepat, maka controller memerintahkan agar kaki ini menekan gas. Otak ini memerintahkan agar kaki menekan gas lebih. Tetapi ketika kecepatannya lebih dari 50, otak memerintahkan agar turun. Nah, ini terdapat gangguan ketika ada, tadi kan flat, sederhana. Tetapi ketika dia mendaki bukit, maka untuk mempertahankan kecepatan, dia sempat turun kecepatannya, mempertahankan kecepatan, gas harus tekan. Tetapi ketika dia turun bukit, kalau kita menggunakan posisi derajat pedal gas yang tadi, maka dia terlampau cepat, maka harus diturunkan gitu ya. Jadi dia benar-benar tergantung dari aktuator ini, ya, yang dikontrol oleh controller. Nah, ini kita sebut dengan disturbance. Nah, hal lain untuk noise itu kita misal mata, tadi saya singgung sebelumnya, ini ketika itu kabur gitu ya, mata ini tidak, kita lupa kacamata kita itu kabur, sehingga dia tidak benar-benar 50. Jadi terjadi noise untuk dikirim kepada komparator di sini untuk membandingkan. Jadi terjadi noise di sekitaran 50 ini. Ketika sensornya mendapatkan noise ya, draw gitu ya. Nah, ini sehingga errornya sedikit fluktuatif di sini, tapi kecil gitu biasanya. Nah, sehingga sinyal yang dikirimkan pun agak sedikit fluktuatif, tetapi pada range yang sesuai biasanya, untuk mempertahankan kecepatan outputnya. Jadi noise ini juga perlu dipertimbangkan sehingga tidak mengganggu sistem. Nah, controller tadi, otak manusia tadi, secara hardware bisa digantikan dengan microcontroller, ya, secara hardware. Nah, kemudian untuk aktuator, misal kita mau sistem mobil ini berjalan secara otomatis, maka kita gantikan dengan motor yang bisa gas itu tekan lebih dan seterusnya, dan sensor digantikan dengan alat ukur juga, tidak mata. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang contoh sederhana kembali, sistem kendali umpan balik, kendali suhu ruangan misalnya. Nah, ini kenapa saya perlihatkan ini berbagai tipe, karena kadang-kadang representasi dari berbagai sumber itu dia sebenarnya beda-beda. Bukan beda sebenarnya, sebenarnya sama, cuman ketika dia menggunakan terms yang beda, misalkan kok enggak referensi Pak, kok di saat temperatur gitu, temperatur menginginkan, padahal itu sama aja sebenarnya ya. Inilah referensi atau set point-nya. Jadi supaya kalian tahu gitu, ketika melihat sistem ini kalian sudah kebayang gitu. Nah, ini sistem di mana pemanas ruangan ya, pemanas ruangan dalam suatu rumah menggunakan perapian. Jadi kalau di orang bule itu biasanya digunakan perapian menggunakan gas, ada yang menggunakan gas, ada yang menggunakan memang api asli, kayu itu dibakar. Nah, ini menggunakan gas. Ketika gas valve atau katup gas ini dibuka, maka api ini aktuatornya ya, furnace itu, perapian ini makin panas dia. Karena seperti kita hidupkan kompor lah, makin kita naikkan itu kan makin panas dia. Nah, ketika kita kecilin, kita tutup, ini dia turun dia panas yang dihasilkan. Nah, dalam hal ini gas valve-nya itu on off. Kok kita lihat dari grafiknya nih, ya, furnace off, ya, furnace on. Jadi gas valve ini menyebabkan perapian hidup atau off. Jadi kondisi awal di saat temperatur itu pengennya 55 derajat, ya, 55 Fahrenheit, ya. Kalau 55 Fahrenheit itu sekitar 12, ada
ada konversinya ke derajat Celcius. Jadi sekitar 12,78 lah, ya 12,78 derajat Celcius. Ini 55 Fahrenheit ya, sekitar 12,78 derajat Celcius. Kalau 12 derajat itu untuk orang bule itu udah oke lah ya. Kalau kita kan dingin ya, itu sudah oke. Jadi itu kalau salah rumusnya 55 itu dikurang 32 ya. 55 dikurang misalnya 55 ya, 55 Fahrenheit itu 55 dikurang 32 dikalikan 5/9. Jadi dia sedang 12,78. Nah, pada saat ketika kita ingin menaikkan temperatur ya, pada saat jam 6 nih, jam 6 kita ingin menaikkan temperatur. Nah, itu kita ingin set point itu 65. 65 itu sekitar 18,3 lah, sekitar 18-an derajat Celcius ya. Menggunakan rumus tadi ya. Jadi 65 kurang 32 dikali dengan 5/9. Jadi kurang lebih sekitar 18,3 derajat Celcius ya. Nah, kurang lebih seperti ini pada jam 6 pagi ya, naik dia. Ya. Nah, bagaimana ini diagram blok kendali. Jadi kalau kalian misalnya ada inskripsi terkait kendali, tadi sebenarnya yang paling ini seperti ini gitu. Jadi macam-macam ya. Nah, tapi secara umum juga orang kadang-kadang menggambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini diukur dengan termostat ya, termostat mengukur gas valve itu dari termostat itu mengatur gas valve. Kemudian, nah ini Q ini artinya apa? Dia menambah panas. Namun ada namanya disturbance. Disturbance ini dari misal heat loss ya, heat loss itu ketika kepanasan ruangan, mungkin panasnya itu serap ke dinding ya. Mungkin panasnya itu kedistribusi ketika orang buka tutup pintu sehingga temperatur luar outside temperatur yang 50 derajat Celcius masuk ke dalam ruangan sehingga mempengaruhi menurunkan suhunya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, penjumlahan ini plus minus ini itu menghasilkan temperatur di ruangan ya. Kemudian ini apakah temperatur sudah sesuai diinginkan? Termostat ini akan melihat jika belum, maka gas valve naikkan kembali gitu ya, menghidupkan kembali. Ya, jika sudah mencapai batas diinginkan 65 misalnya, gas valve-nya tidak mengirim dan furnace off ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini ketika on ya, ini ketika turun dia on, naik lagi kan, ini naik lagi suhunya. Ini suhu aktualnya, kemudian naik lagi. Nah, ini agak lama naiknya nih, on ini, maka dia naiknya sampai 65. Nah, dari sini dia agak sedikit terjadi riak lah ya. Nah, sekarang analisis umpan balik. Karena kita analisis awal ini khusus untuk automobile cruise control ya, itu untuk mengendalikan tadi kecepatan dari mobil ya, atau vehicle lah, kendaraan yang menggunakan. Ketika kita inginkan kecepatan yang stabil, nah ini yang kita sebut dengan automobile cruise control, itu bagaimana mengatur agar kecepatan stabil. Nah, ini kecepatan yang diinginkan berapa? Nih, actual speed berapa? Speed yang asli, yang kondisi kenyataannya berapa? Nah, ini mengukurnya dengan speedometer. Nanti speedometer hasil measure ini dibandingkan antara desired output, desired speed, kecepatan yang diinginkan atau referensi atau set point itu dengan kecepatan yang diukur. Ada error nggak? Ketika ada error, dia akan nah ini di sini kita lihat bahwa pembandingnya antara ya, referensi dan itu di dalam controller itu. Jadi ini pertanyaannya, ini bagaimana mendesainnya? Nah, inilah yang biasa kerjaan orang control engineer, mendesain barang ini. Nah, kemudian dia mengatur apa? Mengatur throttle, actuatornya ya, mengatur gas untuk gas, artinya semakin ditinjak gas kan, ditekan gas itu semakin bensin atau bahan bakar yang keluarkan semakin besar untuk membakar. Nah, itu engine-nya yang di adjust ya, sehingga itu mempengaruhi dari mobil itu sendiri, autobody ya. Kemudian yang menjadi disturbance itu tadi road grade. Road grade itu kadang mendaki, turun, itu tidak flat gitu.
Nah, ini satu controller. Nah, bagaimana kalau kita pendekatannya itu dengan open loop tanpa umpan balik, ya, tanpa umpan balik. Nah, misal dengan kita kecepatan, misalnya kecepatan normal, ketika flat itu kita ukur bahwa dia satu grade itu menghasilkan 10 mph, naik 1 mph. Jadi ketika kita tekan, kita 1 derajat, kita 1% itu kita buka, kita besarkan misalnya sistem, nah itu akan menaikkan 10 mph. Nah, tetapi ketika ada, maka kita tulis 10 di sini ya, tanpa ini ya. Ketika kita naikkan 1 derajat, maka dia naik 10 speednya. Ketika kita naik 2, dia speednya naik 20. Jadi ketika tanpa disturbance, tanpa gangguan ini, ketika kita delete ini ya, naik 1 dia 10, 2 20 kan, 2 kali 10. Tetapi ketika ada gangguan, misalnya gangguan kita, hasil eksperimen kita coba ketika gangguan itu 1% itu menyebabkan dia tidak 10, tetapi misalnya 5 mph. Yang tadi kondisi flat itu adalah dia 1 derajat itu dia 10 naik kecepatan, tapi dengan kondisi mendaki misalnya itu naik 1 derajat itu dia kecepatannya bukan 10 tapi 5 mph. Jadi artinya apa? Dia ada sedikit perubahan. Jadi 5 dibagi 10 itu sekitar 0,5. Kita letakkan di sini. Artinya apa? Ketika 1% itu mempengaruhi sekitar 0,5 dari kecepatannya. Jadi ketika ini naik 1%, naik 2%, 2% kali 0,5 itu akan mempengaruhi, mengurangi kecepatan dari mobil tersebut. Ya, ini tanpa controller. Nah, jadi kita tanpa controller. Nah, kita tambah kontrol nih. Kita tambah kontrol misalnya. Jadi kita tambah kontrol, tetapi tetap dia masih open loop di sini. Sebelum U. Ingat U itu apa? U itu ada sinyal masukan ke plan, bukan referensi ya. Yang referensi itu R. Jadi R itu masalah masuk controller. Nah, kita misalnya kita anggap itu sistemnya tidak dinamik dan semua diasumsikan normal. Ini sederhana saja karena konsepnya penting. Nah, kontrolnya kita kirim misalnya 1/10. Jadi 1/10 aja. Jadi referensi kirim di 1/10 itu mengendalikan U digabungkan dengan gangguan tadi ya, disturbance itu. Nah, ini menghasilkan output berapa. Jadi kalau kita ambil keluaran open loop YOL artinya Y open loop ya. Itu sama dengan 10, kita lihat ini 10 dikali ini. Nah, nilai ini berapa? Nilai ini dari yang sebelumnya. Nilai ini ada sigma ya. Sigma itu penjumlahan dari yang ini dan yang draw. Artinya apa? 10 dikali, nah ini apa? Dalam kurung U dikali 1/10 ya, U dikali 1/10 dikurang 0,5 W ya, 0,5 W ya. Ya, 0,5 ini dikurang U dikali U sinyalnya. U ini apa? Ini kan U nih. Ya. Dikurang, kalau di sini tidak ada sinyal, maka kita yang kotak ini dikalikan ini gitu ya. Nah, kalau ini kan U ya. Nah, ini 0,5 kali W, 0,5 kali W. Nah, U ini apa? Nah, U ini sebenarnya 1/10 dikali R. Jadi kalau kita bikin misalnya F di sini ya, F atau D kecil. Nah, sebenarnya ini adalah 10 dikali U kurang D gitu. Ya, U kurang D. Tapi kita harus jabarkan lagi, cari sampai ujungnya. Jadi U itu adalah R 1/10 kali R atau R/10 lah, sama aja kan. Nah, sedangkan ini 0,5 kali W sudah pas, 0,5 kali W. Nah, kalau kita kalikan ini, berarti ini R, ini 0,5 kali ini ada 5W. Jadi luaran dari output dari Y open loop. Kalau kita pakai konsep open loop itu sekitar R kurang 5W. W itu apa? Derajat gangguan tadi. Nah, ya. Nah, jadi kalau errornya berapa? Errornya itu, errornya di sini ya, R dikurang Y. Tetapi di sini tidak di feedback ya. Nah, kita hitung secara manual R referensi yang diinginkan
Ya, kecepatan diinginkan dikurang dengan kecepatan aktualnya. Berarti R dikurang 5W. R dikurang YOL itu apa? R kurang 5W. Jadi kita gantikan YOL dengan R kurang 5W. R kurang R minus 5W. Jadi R-nya saling menghilangkan, jadi tinggal 5W. Ya, 5W. Jadi percentage errornya apa? 500 W per R. Nah, ya. Sekarang kita lihat ketika W0 tidak ada gangguan. Nah, ini kalau di open loop ini tidak ada gangguan, errornya 0. Jadi ketika W ini 0, ya errornya 0. Stabil aja dia. Tapi kalau ada gangguan, ada errornya besar. Itu kalau kita menggunakan open loop, ya, open loop. Oke. Nah, sekarang kalau kita menggunakan closed loop pendekatannya, tadi kan kalau open loop itu sampai di sini saja, ya, sampai di sini saja, ya. Nah, kita menggunakan closed loop, ya, closed loop. Nah, kita beda lagi kok closed loop nih. Jadi kita lihat ini, kita umpan balikan R-nya berapa, ya, errornya dikasih gain penguat, ya, masukkan U. Nah, gainnya berfungsi apa? Semakin besar dia semakin cepat responnya. Tapi hati-hati, bisa juga menyebabkan steady error besar. Ya. Nah, ini kita lihat, ya, kita tambah kontrol umpan balik. Nah, bedanya apa? Kita lihat, ini YCL, CL itu closed loop. Kalau kita lihat 10U kurang 5W. Nih. Ya, ini sama 10U kurang 0,5W. Sama tadi, ya. Nah, sekarang U-nya berapa? U-nya itu 10 kali R ulang YCL. U-nya berapa? 10 kali error. Error itu apa? R kurang Y, ini YCL. Jadi ini, ya, 10 kali R kurang YCL. Close loop. Jadi YCL, ketika kita gantikan U di sini, itu artinya apa? Ini kita gantikan jadi 10 kali 10 R dalam kurung YL. Dapatlah 10 kali 10, 100 R. 10 kali 10 YCL min 100 YCL kurang 5W. Jadi output closed loop-nya kurang lebih seperti ini, ya. Nah, kemudian kita lihat, kita gabungkan output YCL, kita dapatkan kurang lebih seperti ini, ya, YCL. Sehingga kita dapatkan YCL sekian, 100 dibagi 100 per 1 R kurang 5 per 101W. Nah, errornya bagaimana? Errornya tinggal kita R kurang YCL tadi. R kurang YCL. Nah, R kurang YCL. YCL-nya 100 per 101. Jadi R kurang ini semua. Dan kita dapatkan, kalau kalian hitung, itu dapat kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, percentage error itu 100. Jadi ini 100 ya, sorry. Ini 100 ya. Nah, 100 kali ini. Ya, 65 ketika referensi 65 ampere. Ya, ketika R itu 65, ya, 100 per 100 1 kurang ini kali 5W, ya, sebenarnya akhirnya kita dapat percentage error ini dengan kecepatan, dengan referensi 65 mph itu dengan grade 1% itu sekitar 0,0769%, seperti itu, ya. Nah, oke. Nah, secara boleh disimpulkan, jadi tujuan dari kendali umpan baliknya apa sih sebenarnya, Pak? Nah, ada 4 sebenarnya, tipikal targetnya gitu, tipikal tujuan dari umpan baliknya. Pertama itu stability atau stabilitas. Jadi sistem itu dijaga tetap stabil gitu, ya. Sistem itu dijaga tetap stabil. Kenapa sistem dijaga tetap stabil? Supaya sistem itu tidak menjadi masalah, ya, karena dia butuh kestabilan. Kalau dia tidak stabil, kontrolnya harus didesain sedemikian rupa sehingga dia harus stabil. Jadi kondisi awal itu harus stabil. Nah, stabil itu artinya apa? Tidak jadi fluktuatif, kemudian terus menerus, ya. Jadi ketika kondisi steady state dia bisa stabil dulu. Masalah errornya nanti itu akan di adjust. Tetapi ketika dia selalu berfluktuatif, osilasi, nah itu kondisinya tidak stabil. Jadi semakin dia berosilasi, dia semakin tidak stabil. Ya,
ada dua hal yang menyebabkan ketidakstabilan. Pertama itu adalah ketika misalnya Segway ya, misalnya Segway itu misalnya apa, kendaraan Segway misalnya, kalau kalian pernah lihat tuh, contohnya tuh Segway itu adalah orang biasa pakai apa? Pakai kendaraan, tidak, biasanya dia berdiri, cuman dia kayak satu roda gitu, pergi kemana gitu kan. Nah, dia menggunakan konsep pendulum tuh ya. Nah, tetap misalnya tiba-tiba off, nah itu menjadi sistem itu langsung mati dan tidak stabil ya. Nah, itu bisa disebabkan oleh powernya, aktuatornya off gitu. Penyebab kedua instabil itu bisa karena feedbacknya. Jadi feedbacknya tidak tepat, atau feedback sensornya itu noise-nya besar sehingga sangat-sangat fluktuatif dan sebagainya. Nah, itu mengganggu kemampuan controller ini, karena kontrolnya tadinya kan kalau itu jadi akhirnya fluktuatif juga kontrollernya, sehingga sementara dia ketika merespon itu mempunyai nilai transient ya. Nah, misalnya semacam kita lah, 3 kali 10 berapa lah? Nah, gitu kan. Nah, kita masih mikir kan, 3 kali 10, oh 30. Nah, responnya misalnya per sekian detik. Nah, tapi kalau di 3 kali 10, 7 kali sekian. Nah, kita jadi saking itu responnya jadi terganggu gitu, karena sangat-sangat fluktuatif ya. Nah, itu menyebabkan sistem tidak stabil. Maka sensor yang dipilih atau feedback yang diukur itu harus benar-benar dipastikan dapat membawa sistem ini menjadi stabil juga. Oke. Kemudian mengikuti juga tracking. Jadi kemampuan tracking. Jadi misal kita ingin outputnya 25 derajat Celcius. Nah, bagaimana sistem ini men-track output itu sehingga dia mencapai referensi yang diinginkan. Jadi sistem ini harus mempunyai tracking. Jangan sampai misalnya ketika dijalankan sistem ini dia tidak mau nge-track. Jadi dia malas nge-track. Jadi dia sistemnya udah stop di situ terus. Dia tidak men-tracking sampai mendapatkan nilai yang sedekat mungkin atau error sekecil mungkin, error steady state sekecil mungkin dengan referensi. Nah, kemudian antisipasi gangguan, harus ada mekanisme untuk mereject disturbance atau gangguan tadi. Misalnya kalau ketika mendaki, harus ada ketika mendaki, maka sistem harus dia bisa mengantisipasi hal tersebut gitu ya. Kemudian kekokohan, robustness. Jadi robustness ini dia kokoh. Artinya apa? Ketika dulu feedback control ini sempat dalam beberapa waktu itu dia agak sedikit turun peminatnya, gitu ya, karena muncul namanya state space ya, konsep state space itu banyak digunakan. Nah, tetapi ketika ditemukan konsep robustness atau kekokohan ini, nah itu mulai ada kemauan lagi untuk menggunakan sistem kendali konvensional ini. Apa itu robustness? Robustness konsepnya sederhana seperti ini. Jadi misalnya kita membangun sistem berbasis model gitu ya. Nah, tapi kita yakin bahwa model ini mendekati dari sisi fitur, tetapi dari sisi akurasi itu belum tentu mendekati sistem nyatanya gitu. Tidak. Jadi belum tentu mendekati sistem nyatanya. Misal kita kontrol entah karena sensornya kurang benar-benar presisi, tetapi sensornya ini mengikuti tracking oke, tetapi mungkin tidak presisi, tidak akurat gitu ya, tidak akurat. Kemudian aktuatornya juga masih kurang akurat gitu. Nah, konsep robustness ini dia menambahkan semacam toleransi lah. Jadi toleransi pada sistem tersebut. Jadi ketika masih dalam toleransi itu, sistem ini bisa mengikuti. Gitu. Jadi dia semacam memberikan informasi bahwa model ini tuh bisa dipakai pada toleransi kekokohan berapa gitu. Jadi sepanjang dia masih dalam toleransi tersebut, sistemnya masih bisa mengikuti. Akhirnya apa? Akhirnya caranya adalah kita coba dengan variasi misalnya tidak sesuai dengan model. Tiba-tiba ada penyimpangan gitu ya. Nah, apakah sistem ini diuji, apakah masih bisa merespon? Nah, ternyata bisa. Nah, itulah sistem ini disebut menjadi kokoh gitu. Nah, jadi tidak nilai
nilai tegas bahwa misalnya harus sekian, tetapi ada semacam range di mana dia bisa masih fleksibel untuk menjaga sistem itu menjadi kokoh. Kurang lebih seperti itulah. Ya, karena dinamika dan sebagainya itu. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak? Adik-adik? Izin bertanya, Pak. Pertanyaan? Ya, Pak, izin bertanya. Halo? Tes, Pak. Izin. Lanjutlah. Oh, oke. Pak, mau nanya, Pak. Yap. Nah, siapa namanya? Asdam Sarip. Aha. Pengaturan lampu lintas atau pengadilan lampu lalu lintas kan operasinya berbasis waktu. Ya. Jadi apakah masuk kategori open loop control atau feedback control, Pak? Sekian, terima kasih. Jadi kalau pengaturan lalu lintas itu kalau dia berbasis waktu, karena dia tidak ada yang diumpan balikan, itu masuk open loop atau sistem loop terbuka. Tetapi misalnya nanti kalian punya ide baru gitu ya, ide baru, oh dulu pernah saya tawarkan ide ini ke mahasiswa, bisa dia menggunakan misalnya kamera, image ya, image. Jadi ketika image itu membaca ternyata padat gitu ya, kondisi padat, maka hidupnya lebih lama, hidup hijaunya lebih lama, atau misalnya dia dalam kondisi kosong, maka tadinya di set misal 30 detik, itu dipercepat karena kosong, supaya simpang yang lain itu bisa masuk sehingga tidak habis waktu, tidak buang waktu 20 detik sehingga yang lain bisa hijau gitu kan. Ibaratnya, oh sana ada ratusan orang nunggu, di sini kosong gitu. Akhirnya itu membuat si pengendara curi-curian. Nah, itu kan berbahaya sekali. Nah, jadi sistemnya dibikin cerdas. Nah, itu bisa digunakan sistem umpan balik. Jadi informasi kepadatan itu dikirim kembali kepada kemudian diukur padat yang diinginkan sekian misalnya, ketika maka oke, jalankan. Tetapi itu biasa masuk kendali logik ya, kendali logik. Dia ketika dia tidak padat atau bahkan kosong, dia off-nya secara cepat. Tetapi itu kendali logik, tetapi dia masuk ke dalam konsep umpan balik, ya. Jadi ada yang umpan balikan. Tetapi kok hanya timer, habis waktu ini skenario ini, habis waktu ini skenario ini, scan detik, skenario simpang 1 hijaunya hidup, simpang 2, 3, 4 merah gitu. Setelah sekian detik, simpang 1 kuning, yang lain tetap merah, udah merah, yang lain simpang kedua hijau. Nah, itu masuk ke dalam open loop. Ya. Baik, Pak. Nah, ada lagi? Ada lagi nggak? Nah, oke, kalau nggak ada, ini saya tantang kalian nih. Saya tantang untuk memikirkan sistem kendali level cairan ini kurang lebih konsepnya bagaimana sih kalau di dalam konsep kendali. Misalnya, ini adalah kalian ingin targetnya apa gitu. Ini ada float sensor ya. Ini sistem manual lah, boleh dikatakan manual. Nah, kalian punya, kalau kalian mau bikin ini sistem kendali sistem ini, bagaimana lah? Artinya targetnya supaya tidak kosong dan permukaan ini tetap sama misalnya. Ya, permukaannya kita pengen di sini misalnya. Nah, tentu ditambahkan sensor dan sebagainya. Nah, saya kasih ini terbuka kalian. Siapa yang punya ide? Tidak ada ide yang salah, tapi saya pengen tahu siapa yang kira-kira punya. Ini tantangan bagi kalian. Kurang lebih bagaimana mengendalikan sistem ini gitu. Kalau ada seperti ini. Ini kan bisa di rumah, bisa juga di industri, ya. Ini air masuk liquid, tentu ada valve di sini ya. Nanti ditambah valve, katup itu menjadi aktuatornya dan sebagainya. Kira-kira gimana? Ada punya ide tidak? Pendapat? Halo? Halo? Silakan.
Nggak usah saya panggil nama lah ya, bagus dari kalian juga. Oke, ada? Nggak ada nih? Masih bingung sih Pak. Masih bingung. Kalau kamu disuruh mengendalikan ini, apa yang ada dalam benakmu? Benak kalian? Permisi Pak, kalau disuruh kendalikan di tanda panah awal tuh Pak dikasih keran jika sudah dan di output paling bawah nih Pak yang ada air jatuh tuh dikasih keran juga Pak. Ya, Tetapi di tempat air yang jatuh nih kerannya ditutup. Habis itu jika ketinggian air yang diinginkan sudah tercapai, keran air yang di tanda panah ini ditutup juga Pak. Jadi dia tetap stabil Pak. Ya, nah, itu ini yang bagus ya. Nah, ini yang saya inginkan tadi. Ya, jadi kalian minimal udah kebayang mau ngapain gitu. Nah, kalau masuk ke dalam konsep kontrol tadi, kendali tadi, diagram blok kendali, kira-kira mana sih yang menjadi plannya? Mana yang menjadi sensornya? Mana yang menjadi aktuatornya? Kemudian kurang lebih mana menjadi referensinya? Dan mana yang menjadi misalnya luarannya? Nah, ada kira-kira yang bisa bantu? Ini pendapat bebas, nggak perlu. Ini pemikiran kalian, ADD. Nanti kalau ada saya arahkan supaya. Tapi tadi yang siapa tadi itu udah bagus. Gimana? Apalah kita sensor di sini. Kalau manual misalnya manusia apa? Kalau manusia sensornya mata Pak. Mata. Kalau aktuatornya Mungkin tutup kerannya tuh Pak. tutup keran ya. Pakai apa? Pakai manusia pakai apa? Oh tangan Pak. Pakai tangan ya, pakai tangan. Siapa yang merintahkan tangan itu? Otak Pak. Otak. Berarti otak itu ada kontrolernya. Tangan itu apa? Tadi aktuator. Nah, sensornya apa? Mata Pak. Sensornya mata. Kemudian apa lagi ya? Plannya? Ya plannya proses inilah ya. Selang itu. Ya plannya proses ini, proses level air ya, sistem level cairan. Nah, kemudian kalau saya pengen dia karena sistemnya kontrol level, level yang diinginkan, nah misalnya referensinya berapa? Misal kalian suruh memutuskan, referensinya berapa? Mungkin setengah dari segitiga yang di tengah nih Pak. Oke, setengah dari, Segitiga itu Pak. misalnya katakanlah berapa meter gitu kan? Nah, Ya Pak. jadi sekitar 1 meter dari dasar. Berarti apa? Berarti outputnya apa? Outputnya. Dalam hal ini outputnya apa? Posisi dari keran Pak. dari pelampung ini. Ini pelampung kan float nih. Jadi ketika di bawah ini ya posisinya di bawah, posisi aktual kan. Betul lah. Oh ternyata dia masih 0,5 meter. Nah, ini posisi aktualnya nih. Sedangkan targetnya adalah misalnya 1 meter. Nah, ini posisi aktualnya, maka ketika dia posisi aktualnya masih di bawah 1 meter, ada error kan? Betul lah. Iya Pak. Nah, maka aktuatornya masih membuka ini supaya airnya turun terus sehingga terisi terus ya. Tetapi ketika sampai pada 1 meter atau sampai dengan referensi yang diinginkan, maka otak memerintahkan apa? Menutup itu ya. Menutup keran ini karena sudah sinkron atau sudah sama antara target yang diinginkan dengan posisi level dari air yang diukur dengan pelampung ini. Nah, gitu. Udah sama. Kalau nanti dipakai orang keran lagi ya, turun lagi dia kan, turun lagi. Nah, ketika turun ada error antara tinggi dari float ini, pelampung
tinggi flow ini kan menunjukkan tinggi dari air ini. Nah, kemudian seperti ini dan dia menutup ya. Nah ini juga bisa pelampung ini taruh di sini ya. Jadi dia tidak perlu keran nih. Jadi kalau kerannya turun ya, ini terus naik otomatis menutup menghambat air ini sekaligus menekan, itu bisa juga. Jadi kontrolnya macam-macam ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir, sistem penetas telur nih, sistem penetas telur. Nah, kira-kira yang menjadi target atau referensinya apalah kira-kira? Kalau kalian disuruh desain. Kalau sistem menetas telur, apa yang menjadi targetnya? Atau apa yang dijaga? Panasnya. Panas ya. Jadi suhu dalam sistem ini ya, suhu dalam sistem ini, sehingga mencapai suhu yang diinginkan agar telur itu bisa hangat dan menetas, gitu ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, di sini juga ada air untuk menjaga kelembaban dan sebagainya ya. Nah, jadi itu dia mengukur, jadi api, ada api ya. Nah, ini damping, ini uap ya, uap panas, gases dibakar, apinya di sini airnya menghasilkan uap gitu ya. Nah, jadi ini float nih. Ini float itu kembali float lagi nih. Ini bisa naik turun. Jadi ketika dia naik ini, floatnya naik, ya naik ini, dia otomatis menutup ini. Ini dampernya, menutup ini. Nah, menutup ini artinya apa? Ketika ini naik, artinya suhunya kurang. Dia menutup ini, artinya gas ini memanasi air ini sehingga menjadi uap, sehingga dia hangat nih. Tetapi ketika floatnya turun nanti udah terlampau panas nih, turun. Nah ini terbuka dia, jadi uapnya bisa keluar deh. Nah jadi terlampau panas. Ini api untuk memanaskan, ya, api untuk memanaskan. Ini metal flight, ini alkohol ya, jadi untuk memanaskan ini. Jadi kurang lebih. Jadi kalau digunakan konsep kontrol, jadi yang kita mulai dari plannya. Plannya apa? Plannya. Halo? Plannya apa? Ada yang bisa bantu? Plannya? Tempat telur itu mungkin Pak. Ya, sistem di penetas ini ya. Nah, sekarang yang menjadi aktuatornya apa? Ya. Transmisinya Mbak, penggerak telurnya itu Pak. Float Pak. Telur ini kan tidak digerakkan nih. Artinya apa? Yang menjadi penggerak itu artinya penggerak ini kan untuk mencapai apa? Atau targetnya apa sekarang? Suhu yang diinginkan kan? Kondisi diinginkan. Artinya yang menyebabkan dia suhu naik turun itu apa? Yang Float, bisa, Pak. Float. Ya float ini ya, float ini ya, damper ini ya. Jadi ini satu sistem lah nih ya, satu sistem. Nah kemudian targetnya artinya suhunya ya. Kemudian keluarannya pasti suhunya. Yang kalau bisa jadikan sensor apa nih? Sensor. Tadi kan ini aktuatornya ya, damper ini ya. Dia nutup. Kalau ditutup kan makin panas nih. Kalau dibuka, nah ini uap panasnya keluar. Alkohol Pak. Hah? Alkohol sensornya. Apanya? Mungkin bisa ditambahkan sensor suhu Pak. Sensor suhu ya, oke. Atau misalnya ini ya, float ini ya. Nah, ini kan kayak apalah, kayak ini kan sensor suhu lah, boleh dikatakan ini sensor suhu kan. Ini macam ini, Mbak, macam kalau kita pakai tes suhu, tapi air raksa, itu naik kan. Ini kan naik nih.
Ya kan pakai air raksa tuh. Kalau ketika kita mengukur panas tubuh itu kan ada tuh. Jadi air raksa ketika naik, wah panas sekali gitu kan. Nah, dia naik turun itu tergantung itu, ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu sistemnya.